Di video ini saya akan membuat program Topsys. Jadi kita akan langsung saja ke halaman login ya. Jadi di tab awal kita bikin halaman login dan jangan lupa seperti biasa kita bikin folder baru. Di sini saya pakai text editornya yang ini, Visual Studio Code. Harusnya ini untuk bikin folder, di open folder. Di sini saya akan bikin satu folder baru. Nah, foldernya Topsys 24. Jadi Topsys 2024 gitu ya. Ini di inisial 24 ini inisial tahun. Jadi kalian bebas mau kasih inisialnya apa. Yang jelas saya bikin Topsys 24. Dan di awal-awal saya akan bikin index.php. Lalu untuk tampilannya saya akan pakai Bootstrap. Jadi gunakan aja Bootstrap yang terbaru, Bootstrap. Dan untuk web server saya udah pakai SAM. Jadi ini udah paket komplit dari SAM dan mudah digunakan. Saya akan bikin database-nya Topsys 24 aja ya. Nama database-nya Topsys 24. Create. Dan ini di halaman awal Bootstrap yang terbaru sepertinya versi 5.3 ini. Dan klik yang di sini di dokumentasi ini. Dan di dokumentasi ini ada biasanya ini ada di quick start. Jadi di Bootstrap ini emang sering berubah-ubah gitu ya. Introduction bukan. Mana nih untuk halaman awalnya? Oh ini nih, terlewatkan ternyata. Jadi kita ambil ini, yang nomor 1 ini copy aja. Setelah di copy, kita paste di index. Jadi ini kasih judul. Ini judul di atas di tab browser Topsys 24 2024. Hello world ini biarkan aja dulu, save. Saya akan tes. Di sini sudah bertambah satu folder Topsys 24. Jadi diklik aja. Ini judulnya udah berganti ke Topsys 24. Ini Hello World. Oke. Dan ini ada kita butuh include Bootstrap CSS dan JS-nya. Cuman ini oke, include lagi doc type HTML ini nggak perlu. Sepertinya kita kopikan yang ini. Pastikan yang kalian kopikan itu bagian head. Lalu di bawah title ini ada link yang satu ini aja dikopikan, copy. Dan ini yang untuk Bootstrap CSS. Lalu di sebelum body ini kita kasih JS nya harusnya yang ini nih. Nah nih script, harusnya dikopikan yang nomor 2 tadi ya. Kalian kalau mau cepat sih harusnya kopikan yang nomor 2 ini. Cuman kalau udah terlanjur ngikutin saya, ya udah ikutin aja sampai habis. Nah, ini JS ini. Saya akan kasih komentar JavaScript. Ini JavaScript. Ini kasih komentar buat CSS. Kalau sudah kita butuh 2 JavaScript lagi yang ini nih. Popper main.js dan Bootstrap main.js. Bootstrap main.js udah atau belum ya? Ini Bootstrap bundle main.js udah ya. Berarti tinggal si Popper. Yang ini yang nomor 2 ini kita hapus. Enggak. Popper nomor 2 ya. Ya berarti yang nomor 3 ini karena dia udah ada di sini. Ini sama. Jadi yang ketiga saya hapus. Satu lagi kita butuh ini nih, apa namanya? jQuery CDN. Jadi ini saya biasanya pas setting template Bootstrap awal, biasanya saya includekan juga jQuery CDN supaya nanti kalau seandainya ada kita memakai jQuery untuk tampilan Bootstrap, dia langsung aktif gitu. Ambil aja yang terbaru, jangan ambil yang slim minified atau yang slim minified. Ambil aja yang uncompressed karena ini lebih
aman ya, walaupun kapasitasnya sedikit lebih besar. Kalau sudah save, bentar, harusnya si jQuery ini ditaruh di atas saja biar aman aja gitu ya. Kalau bahas teorinya mungkin bakalan panjang video ini, saya nggak bakalan bahas teori di sini. Dan jika ini sudah ada hello world, lalu kita butuh tampilan halaman login. Tampilan halaman login itu ada di ini nih, form. Di menu form, ambil aja yang overview. Terus yang pertama kali muncul ini kopikan aja gitu. Copy. Yang hello world hapus. Kasih jarak yang banyak biar nggak pusing. Lalu paste di sini, save, lihat hasilnya. Nah, ini dari ujung sampai ujung diisi ya. Jadi setting dulu kontainer. Biasanya titik kontainer terus pencet tab. Dia akan kayak gini ya. Kalau nggak kayak gini, kalian cari aja di YouTube. Ada tuh penjelasannya supaya text editor kalian bisa kayak gitu. Pasti pencet tab dia muncul sesuatu yang kayak gini nih. Nah, gitu. Berarti kontainer row di dalamnya ada column, saya kasih medium aja, medium 4 kita set jadi 3 kali. Jadi dari kolom itu kiri ke kanan tuh kan 12, jadi dibagi 3 jadi 4. Nah, ini posisi form ada di sini nih, di tengah sini posisi form ya. Dan form yang ini nih yang kita kopikan tadi, di cut, taruh aja di dalam ini, call MD4 yang kedua. Nah gitu, coba save, lihat hasilnya. Nah, ini udah di tengah, tinggal jaraknya dari atas ke bawah lagi. Biar simple, mungkin di sini bisa saya kasih kelas mungkin ya. Kelas ini kelas bootstrap kalau nggak salah, margin topnya kasih 5 yang paling besar kalau nggak salah. Nah, ini udah ada jarak. Kalau ingin dijarakin lagi, tinggal kasih custom CSS. Jadi saya cukup segini aja. Kalau ini sudah di form, jangan lupa tambahin metodenya itu post. Lalu nih yang for ini hapus aja ya, kita maunya kan yang simple ya. Type nya dikasih text, ID nya nih hapus, sama area describe bed by ini dihapus juga. Ini keterangan ini juga dihapus. Nah, jadi satu input cuman terpakai segini aja ya, segini, nggak banyak-banyak. Ini password, ini remember me atau apalah, ini nggak usah. Jadi saya sengaja bikin yang simple saja. Berarti ini for nya dihapus saja. Tipe password, ini ID, oke. Dan ini username. Dan jangan lupa kita tambahkan name di dalam tag input ini, tambahkan atribut name. Ini untuk username. Dan ini password, type nya password, name nya kita kasih juga password. Lihat hasilnya. Nah, sesimpel ini cukup. Dan ini type nya submit, kita ganti jadi masuk ya. Saya akan kasih name nya itu masuk. Nah gitu. Lanjut coding PHP. Tadi itu baru tampilan, ini proses coding PHP. Jadi di sini saya akan kasih if, kita cek if is set parameter underscore post masuk. Jadi kita ngecek si masuk ini, kalau keklik maka si if ini akan mendeteksinya gitu. Nah, kita tes ya.
echo masuk, pas diklik muncul nggak masuk gitu ya. Nah ini berarti si if tadi udah mendeteksi tombol masuk kita ini. Selanjutnya kita ke database. Ini databasenya Topsys24. Saya akan bikin sebuah tabel. Nama tabelnya ini user kali ya. User 4 kolom aja dulu. Jadi di kolom ini cara simpelnya itu kita kasih ID. Gimana ya? Kasih ID auto increment atau enggak ya? Soalnya saya ingin menyimpelkan aja gitu ya. Ini saya tutup. Ini berarti yang pertama ini kalau seandainya ID atau increment nggak efisien, kita nggak usah pakai ID, langsung aja username varchar 254, dia ini jadi primary, ini langsung di go kan aja. Nah selanjutnya passwordnya saya nggak bakalan kasih hash atau pengkodean, jadi pakai varchar aja. Terus ini nama si orangnya gitu, admin atau apa gitu ya. Dan ini role-nya. Kalau role nggak sampai banyak, kita kasih mungkin 25 cukup. Berarti ini sudah, klik save. Selanjutnya kita nggak ke save ya. Table user already exists. Oh, nge-lag tadi, ternyata nge-lag. Baik, jadi ini udah ada username, password. Saya akan insert satu data di table usernya. Jadi role yang pertama ini si admin nih. Saya akan kasih admin, namanya administrator. Role-nya di sini A kapital dan selebihnya huruf kecil, admin. Go. Dan kita udah punya satu data di sini. Dan kita coba di coding PHP tadi. Jadi di sini bikin variabel baru dengan nama username. Saya akan pakai fungsi mysql real escape string. Jadi ini fungsinya untuk mengamankan input dari SQL injeksi. Jadi contohnya kalau ada nama orang, dia tuh pakai kutip gitu ya, itu akan bermasalah kalau kita nggak pakai mysql real escape string. Nah saya butuh koneksi nih, belum bikin koneksi juga ya. Bikin file baru di luar aja ya. Koneksi ke database. Koneksi ke database. Saya akan pakai variabel k untuk koneksi. K sama dengan mysql connect. Jadi di dalam mysql connect ini ada 4 parameter dipisah dengan tanda koma. Yang parameter keempat itu nama database. Parameter pertama itu localhost, boleh dimasukin IP. Parameter kedua itu usernya, root dan password. Root ini udah di set kosong ya, jadi ini dibiarkan kosong. Save. Dan di indeks di paling atas, saya biasanya taruh paling atas. Include koneksi tadi di sini, koneksi.php, kutip 1 atau kutip 2 nya ketinggalan. Ini harusnya pakai tanda kutip. Dan satu lagi kita butuh session di sini ya. Session start. Ini gunanya untuk login nanti. Kita butuh fungsi dari session. Ada error di indeks 63 ya.
error karena ini belum selesai ya. Jadi si MySQL real escape string ini butuh dua parameter. Parameter pertama tuh variabel koneksi. Karena di variabel koneksi kita pakai variabel k. Kalau ini k ya di koneksi.php. Nah, yang di sini harus k juga. Jadi parameter pertama dia ini MySQL real escape string ini variabel k. Terus parameter yang kedua tuh input. Si username kan kita ngambilnya dari ini nih, username yang ini karena metodenya post, jadi kita bisa pakai variabel underscore post. Indeksnya itu sesuaikan dengan name. Kalau namenya ini username, indeksnya di sini harus username juga. Nah gitu konsepnya. Tinggal dibikin satu lagi untuk si password. Nah ya, ini variabelnya dimirip-miripkan aja biar nggak susah mengingat-ingat. Jika ini sudah, selanjutnya kita pakai variabel key lagi ya. Variabel key singkatan dari query. Saya pakai fungsi MySQL query. Dan di dalamnya juga ada dua parameter. Yang pertama itu variabel koneksi, dan yang kedua ini sintak SQL-nya gitu ya. Select all from. Kita nyelectnya dari tabel user where username sama dengan and password sama dengan, di akhir statement sintaknya tambahkan titik koma, dan si username-nya ini kita ambil ini. Jadi logikanya pilih data yang ada pada tabel user dengan username yang sama nilainya dengan inputan username, dan passwordnya yang sama nilainya dengan inputan maksudnya yang passwordnya sama dengan inputan password. Jika ketemu minimal satu baris, jadi kalau ketemu dia akan kita izinkan untuk login. Saya akan tambahkan satu variabel lagi, variabel c. Ini singkatan dari count gitu. Jadi biar mudah ngetiknya, saya ketik aja c gitu. Variabel count of MySQL 6 rows. Jadi ini untuk ngecek berapa baris yang akan didapat dari proses MySQL query ini. Jika si row ini bernilai, jadi jika variabel c ini bernilai lebih dari 1 atau 1 minimal, kita bisa pakai besar dari 0 aja deh, maka di berhasil login itu. Saya akan ekokan berhasil login. Oh, ini yang berhasil, ini yang gagal nih. Ini untuk ngecek itu ya, gagal login. Oh, admin berhasil login. Kalau yang gagalnya berarti logikanya nih udah benar. Jika berhasil login, kita akan set variabel session untuk loginnya gitu. Jadi kopikan aja ini, si variabel key ini kita copy lagi, bedakan karena ini udah key. Biar amannya ini saya kasih key 2, terus di bawah ini ada D2 aja. Jadi kalau inisialnya sama-sama 2 menandakan pasangannya sama key 2 gitu. MySQL fetch atau boleh pakai MySQL fetch array gitu ya. Kita ambil dari variabel key 2. Nah, setiap data yang diambil dari ini kita jadikan session. Variable underscore session. Kita punya field apa aja ya? Username, password, nama, role. Oke. Username sama dengan variable D2 username. Lalu kita kopikan 4 kali. Ini password. Lalu ini ada nama dan role.
bisa tahan ALT, lalu double klik, copy, tahan ALT, paste. Oh, ada kesalahan dalam mengcopy. Ulang lagi, copy, paste. Nah, jadi maksudnya kita mengaktifkan sebuah variable session dengan index username diambil dari data D2 ini, yang diambil dari tabel user dengan kolom username dimasukkan ke session username gitu. Jadi si session ini akan ada 4 yang akan aktif. Dan selanjutnya kita redirect ya, redirect. Saya biasa redirect biar aman ya. Kalau pakai header di PHP itu sering error, jadi saya pakai JavaScript aja. JavaScriptnya standar kok, nggak ribet-ribet. Jadi buat pemula lebih aman kalau pakai yang window open dari JavaScript. Kalau pakai header tuh sering error. Takutnya kalau pas lagi belajar buat pemula sering ketemu error. Takutnya kalian tuh jadi malas ya, setelah itu menyerah aja nggak lanjut belajarnya. Berarti kalau bersih login kita arahkan dia ke beranda.php. Beranda.php. Di sini karena belum ada file beranda.php, kita harus bikin file baru juga di sini ya. Beranda.php ini beranda. Terus bentar. Ini gagal login. Kalau seandainya gagal login, kita kopikan ini aja. Beritahu gagal loginnya. Dia bisa kayak gini ya. Dia di enter beberapa kali biar nyaman dilihat. Kasih alert gitu. Alert ini pemberitahuan ya. Gagal login. Silahkan coba kembali. Dan kalau gagal login jangan ke beranda ya, kita arahkan ke index.php biar dia mencoba login kembali. Kita isi sembarang. Ini gagal login, silahkan coba kembali. Dan sekarang kita coba masukkan admin. Nah, ini udah terarahkan ke beranda.php. Di beranda ini kita akan lanjutkan nanti konten program Topsys-nya. Jadi ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya.